Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan sebuah doa yang dipanjatkan di antara jutaan tangan yang terangkat di hadapan Ka'bah. Bayangkan air mata yang jatuh bukan karena kesedihan, tapi karena harapan yang begitu dalam pada takdir Allah. Di antara kerumunan yang tak saling mengenal, seseorang mungkin tengah menunggu namamu disebut dalam diam. Ini adalah kisah tentang doa yang tak pernah putus, tentang hati yang setia menunggu, tentang jodoh yang rupanya telah tertulis di langit Mekah. Selamat datang di kisah jodohku tertulis di langit Mekah. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Madinah sore itu memerah pelan. Angin membawa harum tanah yang baru saja disiram hujan. Di pelataran Masjid Nabawi, seorang gadis muda bernama Alia duduk sendirian. Matanya sembab, namun ada keteguhan yang tak bisa disembunyikan dari sorot matanya. Ia baru saja menyelesaikan sholat asyar dan tengah menunggu waktu maghrib. Sajadah kecil tergulung di sampingnya, sedangkan tangannya masih menggenggam tasbih kayu yang sudah lusuh. Bibirnya bergetar lirih, melafalkan doa-doa yang sama seperti yang telah ia panjatkan selama bertahun-tahun. Tentang jodoh, tentang seseorang yang entah di mana, entah siapa. Alia bukan gadis yang sibuk mengejar cinta. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia duduk di bangku sekolah menengah, hidupnya hanya berisi belajar, bekerja, dan ibadah. Doanya sederhana. Ia ingin seseorang yang mencintai Allah lebih dari dirinya. Seseorang yang akan menggandengnya, mengajaknya berjalan menuju surga. Malam itu, ia memutuskan sesuatu yang telah lama ia niatkan. Ia akan berangkat ke Mekah untuk umrah, sendirian. Dengan uang beasiswa yang ia sisihkan dan sedikit tabungan, ia mendaftar diam-diam. Bukan karena impulsif, tapi karena ada kerinduan yang tak lagi bisa ditunda. Aku ingin berdoa langsung di depan Ka'bah, gumamnya. Aku ingin bicara dengan Allah tentang jodohku. Beberapa hari kemudian, ia pun tiba di Mekah. Hatinya bergetar saat pertama kali menatap Ka'bah. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Langkahnya terasa ringan, seperti ada tangan tak terlihat yang menggandengnya menuju Baitullah. Saat tawaf, ia terus menyebut nama-nama Allah. Ia memohon ampun, memohon petunjuk, dan memohon agar Allah mempertemukannya dengan seseorang yang telah tertulis untuknya. Di tengah keramaian, Alia merasa seperti dikelilingi kesunyian yang suci. Ia sendirian, namun tidak merasa sepi. Namun di putaran keempat, ia merasa ada seseorang yang memandangnya dari kejauhan. Ia tak menoleh, hanya merasa sorot itu begitu jelas, menembus kerudung dan pikirannya. Tapi ia abaikan. Ia kembali fokus berdoa. Di putaran ketujuh, ia sempat melihat sosok pria muda berdiri tak jauh darinya. Wajahnya teduh, mengenakan gamis putih dan sorban kecil melingkar di leher. Namun pria itu tidak mendekat, hanya diam, memandang. Selesai tawaf, Alia menuju multazam. Ia tempelkan dahinya ke dinding Ka'bah. Suaranya tercekat, dadanya sesak. Air matanya membasahi kain putih penutup Ka'bah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hatiku. Jika memang dia sudah Engkau tulis untukku, pertemukanlah kami dalam jalan MU. Jika belum, ajarkan hatiku untuk bersabar. Saat ia membuka mata, seseorang menepuk pelan pundaknya. Seorang nenek Arab yang renta tersenyum ramah kepadanya. Nak, kadang jodohmu sudah di depan mata, ucap si nenek dalam bahasa Indonesia yang terbata. Tapi kau terlalu sibuk mencari ke arah lain. Alia terdiam, matanya membelalak. Namun si nenek sudah pergi, menyusuri kerumunan dengan langkah lambat. Hatinya menghangat, sekaligus bertanya-tanya, siapa wanita itu? Dan apa maksud ucapannya? Satu hal yang pasti, sejak hari itu, Alia merasa ada yang akan berubah. Sesuatu sedang ditulis ulang oleh takdir di atas langit Mekah. Hari kedua di Mekah membawa suasana yang berbeda bagi Alia. Ia bangun lebih awal, menyempatkan diri untuk membaca beberapa lembar Al-Quran sebelum berangkat ke Masjidil Haram.
Udara pagi terasa lebih sejuk, dan ada kegembiraan kecil yang tumbuh diam-diam di dadanya. Namun sepanjang perjalanan menuju masjid, pikirannya kembali pada sosok pria yang ia lihat saat tawaf kemarin. Ia tidak tahu siapa dia. Ia pun tak ingin membayangkan terlalu jauh. Tapi bayangan itu hadir seperti gema yang tak bisa ia diamkan. Tatapannya yang tenang, pakaian putih yang bersih, dan sorot matanya yang terasa penuh doa. Alia kembali fokus saat memasuki pelataran Masjidil Haram. Langkah-langkahnya cepat menuju tempat sholat. Ia ingin memperbanyak doa dan zikir sebelum subuh. Namun saat sedang berwudu, hatinya kembali terguncang. Sosok yang sama, pria itu. Ia berdiri beberapa meter di depannya, sedang menuang air ke tangannya. Ia bahkan sempat melirik sekilas ke arah Alia. Wajah mereka sempat beradu pandang. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat hati Alia berdetak lebih cepat dari biasanya. Usai sholat subuh, Alia memilih duduk lebih lama. Ia mencoba menenangkan pikirannya, membuang jauh perasaan yang bisa menyesatkan hati. Ia tidak datang ke sini untuk mencari cinta. Ia datang untuk mencari ridho Allah. Tapi, Allah lah yang membolak-balikan hati. Dan hati Alia mulai terusik oleh rasa penasaran yang tidak bisa ia tolak. Hari-hari berikutnya, Alia beberapa kali melihat pria itu lagi. Selalu dari kejauhan. Di antara ribuan orang, pria itu entah bagaimana selalu muncul di jalur yang sama. Kadang di pelataran, kadang di lorong masjid, kadang di sekitar tempat sai. Tapi ia tidak pernah mendekat, tidak pernah menyapa. Hanya memandang dengan sorot yang dalam, lalu pergi. Alia bahkan sempat bertanya pada salah satu petugas hotel tempatnya menginap. Apakah Bapak kenal dengan pemuda tinggi berjubah putih dan sorban kecil, yang sering datang ke masjid sendiri? Petugas itu hanya menggeleng. Banyak yang seperti itu di sini. Nah, kalau belum pernah bicara langsung, sulit mengenali siapa orangnya. Alia mulai berpikir, mungkinkah ia hanya berhalusinasi? Mungkinkah semua ini hanya bunga dari harapannya sendiri? Namun di satu sisi, hatinya berkata lain. Ada yang aneh, ada yang berbeda. Hingga suatu malam, saat ia kembali dari tawaf sunnah, langkah Alia tiba-tiba terhenti. Di depan lorong masjid, pria itu berdiri. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Wajahnya teduh, berjanggut tipis, dan matanya menyiratkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya, pria itu membuka mulut. Assalamualaikum. Maaf, apakah benar namamu Alia? Alia tercekat. Jantungnya berdetak begitu keras. Ia menatap pria itu dengan ragu. Waalaikumsalam. Maaf, kita pernah bertemu. Pria itu tersenyum. Belum, tapi aku mendengar doamu. Alia melangkah mundur pelan. Bingung, tapi juga tak bisa menahan rasa ingin tahu. Doaku? Tanyanya pelan. Pria itu hanya mengangguk. Aku tidak tahu mengapa Allah menuntunku untuk mendoakan seorang perempuan yang bahkan belum ku kenal. Tapi sejak aku melihatmu di hadapan Ka'bah, aku merasa harus ikut mendoakanmu. Alia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Malam terasa sunyi. Padahal ribuan orang masih hilir mudik di sekitar mereka. Pria itu lalu berkata lirih, "Jika ini tidak berkenan, aku akan pergi. Aku hanya ingin menyampaikan apa yang aku rasa. Karena mungkin takdir tidak memberi kesempatan kedua." Alia masih belum bisa bicara. Dan saat ia ingin membuka mulut, pria itu sudah berjalan menjauh, menghilang di antara jamaah. Ia bahkan belum sempat menanyakan namanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Alia merasa ada bagian dari hatinya yang pergi di bawah seseorang yang belum sempat ia kenal. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Pikirannya sibuk memutar ulang percakapan singkat yang tak sampai 1 menit itu. Aku mendengar doamu. Kalimat itu seperti gema yang terus berdentum di dalam dadanya. Siapa pria itu sebenarnya? Mengapa ia tahu namanya? Alia mencoba mencari logika. Tapi tidak ada logika yang bisa menjelaskan bagaimana seseorang yang tidak dikenalnya bisa menyebut namanya dan mengaku mendengar doanya. Ataukah ia hanya terlalu lelah,
hingga semuanya hanya ilusi. Namun saat pagi datang, dan langkahnya kembali menyentuh pelataran Masjidil Haram, Alia tahu semua itu nyata. Ia melihat pria itu lagi, kali ini dari jauh, sedang berjalan menuju tempat Sai. Ada keraguan untuk menyusul, tapi entah bagaimana, kakinya justru melangkah sendiri mengikuti. Ia menjaga jarak, tidak ingin menimbulkan prasangka. Namun matanya tidak bisa lepas dari punggung pria itu. Hingga pria itu tiba-tiba berhenti, lalu menoleh. Alia tersentak. Mereka kembali saling menatap. Tapi kali ini, pria itu tersenyum. Dan seolah tahu apa yang sedang berkecamuk di kepala Alia, ia berkata pelan, "Aku tidak ingin mengganggu ibadahmu. Tapi jika kau mengizinkan, izinkan aku menitipkan nama untuk didoakan." Alia hanya bisa menatap, lalu perlahan mengangguk. Pria itu mengambil secari kertas kecil dari saku jubahnya. Ia melipatkannya rapi, lalu menyerahkannya tanpa banyak bicara. Setelah pria itu menghilang, Alia membuka kertas itu. Hanya ada satu kalimat, "Namaku Rayyan bin Malik. Jika namaku termasuk dalam doamu, alhamdulillah. Jika tidak, aku tetap akan terus menyebut namamu dalam doaku." Alia terdiam lama. Nama itu terasa asing. Namun entah kenapa begitu mudah melekat dalam benaknya. Ia lipat kertas itu, menyimpannya di halaman terakhir mushaf yang ia bawa. Sejak saat itu, nama Rayyan menjadi bagian dari doa-doanya. Namun bukan karena ia jatuh hati, tapi karena ada keteduhan yang sulit ia abaikan. Seseorang yang tidak menyentuh, tidak memaksa, namun hadir dengan cara yang begitu lembut. Seperti doa. Seperti takdir yang berjalan dalam diam. Hari-hari selanjutnya, Alia dan Rayyan tidak banyak bertemu. Kadang hanya sekilas pandang, kadang tidak sama sekali. Tapi setiap kali ia mendekatkan dahinya ke sajadah, nama itu hadir tanpa diminta. Membuatnya bertanya dalam hati, apakah ini bagian dari jalan Allah? Sampai akhirnya, di hari ke-6 keberadaannya di Mekah, Alia kembali ke Ka'bah untuk tawaf wada. Ia memilih malam yang sepi, saat sebagian besar jamaah sudah beristirahat. Udara dingin menyusup ke balik abayanya, tapi hatinya hangat. Di putaran ketiga, ia kembali melihat sosok Rayyan. Kali ini di sisi lain Ka'bah, tapi ada yang berbeda. Rayyan tidak berdiri. Ia duduk bersandar di dinding masjid. Wajahnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Tanpa pikir panjang, Alia mendekat. "Kamu sakit?" Rayyan menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah." Namun nada suaranya berbeda. Nafasnya berat. Tangannya menggenggam dada kirinya seolah menahan sesuatu. Alia menoleh cepat ke arah petugas yang berjaga. Ia melambaikan tangan, meminta bantuan. Tak lama kemudian, Rayyan dibawa dengan kursi roda ke klinik terdekat. Alia mengikuti dari jauh. Tidak tenang. Ada rasa khawatir yang tak ia mengerti. Seolah seseorang yang baru saja hadir dalam hidupnya akan hilang begitu saja. Beberapa jam kemudian, dokter yang bertugas menghampiri Alia. Dia kelelahan berat. Tekanan darahnya turun. Tapi insya Allah akan membaik. "Kami perlu tahu, Anda keluarganya." Alia terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena ia bukan siapa-siapa. Namun sebelum ia menjawab, suara dari balik tirai terdengar pelan. "Dia adalah doaku." Dokter menoleh ke belakang. Alia membeku. Rayyan memandang ke arahnya dengan mata yang lemah namun penuh ketenangan. "Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan bertahan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia merasa takdir sedang mengetuk pintu yang tak pernah ia duga. Setelah malam yang menegangkan itu, Alia tidak bisa berhenti memikirkan ucapan Rayyan. "Dia adalah doaku." Kalimat itu begitu sederhana, tapi mengguncang batas yang selama ini ia jaga dengan rapi. Ia bukan gadis yang mudah terbawa perasaan. Tapi cara Rayyan menatap dan berbicara, seolah ada sesuatu yang ia titipkan kepada langit sebelum kepada manusia. Pagi harinya, Alia kembali mengunjungi Rayyan di klinik.
Ia membawa segelas air zam-zam dan kurma yang masih hangat dari pelataran Masjidil Haram. Ia berjalan pelan, mencoba menata perasaannya agar tetap jernih. Rayyan tersenyum begitu melihatnya. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya sudah kembali tajam. "Terima kasih, sudah kembali," ucapnya lirih. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Alia singkat. "Lebih baik, alhamdulillah," jawab Rayyan. Alia lalu duduk di kursi sebelah ranjang. Tidak ada obrolan panjang, hanya keheningan yang terasa nyaman. Seakan mereka tidak perlu banyak bicara untuk saling memahami. Beberapa menit berlalu, Rayyan membuka suara. "Alia, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Dan jika aku tidak mengatakannya sekarang, mungkin aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi." Alia menatapnya. Napasnya tertahan. Ia belum siap, tapi juga tidak sanggup menghindar. "Aku tidak tahu masa depan. Aku bahkan tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi setelah ini. Tapi selama beberapa hari terakhir, Allah menanamkan sesuatu dalam hatiku. Perasaan yang tidak bisa aku lawan. Aku mencoba untuk mengingkarinya, tapi setiap malam, dalam sujudku, namamu kembali." Alia menunduk. Hatinya bergetar. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku ingin menghitbahmu dengan cara yang benar. Jika Allah mengizinkan, aku ingin kau menjadi bagian dari jalan hijrahku." Keheningan kembali melingkupi ruangan. Hanya suara kipas angin yang berdengung pelan. Alia tidak langsung menjawab. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, dihadapkan pada keputusan yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. "Aku tidak ingin memaksamu," lanjut Rayyan. "Aku hanya ingin berserah. Karena aku tahu, yang menyatukan bukan logika, tapi takdir yang ditulis oleh tangan langit." Alia menarik napas panjang. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu cepat. Tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa sejak pertemuan pertama, ada sesuatu yang berbeda." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Aku akan berdoa. Aku akan minta petunjuk pada Allah. Jika kau memang ditulis di Lauhul Mahfudz untukku, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi." Rayyan mengangguk pelan. Wajahnya tenang. "Itu cukup bagiku." Hari itu, Alia keluar dari klinik dengan langkah yang ringan tapi hati yang berat. Ia menuju Ka'bah. Ia berdiri lama, menatap rumah suci itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia bersujud. Dalam doa yang panjang, ia berkata, "Ya Allah, jika dia adalah bagian dari jalan menuju MU, maka mantapkan hatiku. Tapi jika tidak, maka cabutlah perasaanku ini dengan kelembutan. Jangan biarkan aku memilih karena hawa nafsu, tapi tuntunlah aku dengan cahaya MU." Beberapa hari terakhir di Mekah, Alia memperbanyak ibadah. Ia menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu pikirannya. Namun entah kenapa, dalam setiap zikir dan istiharahnya, wajah Rayyan tetap hadir. Tidak mengganggu, tapi menguatkan. Hingga tibalah hari terakhir keberangkatannya menuju Madinah. Pagi itu, setelah subuh, seseorang menitipkan sebuah amplop kepada resepsionis hotel. "Untuk Ukhti Alia." Alia membukanya perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan tangan Rayyan. "Alia, jika engkau memilih untuk tidak menjawab sekarang, aku mengerti. Tapi jika satu saat nanti hatimu mantap, aku akan menunggumu di tempat yang sama saat kita pertama kali bertemu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan aku percaya, doa-doa kita akan menemukan jalannya sendiri. Rayyan." Di akhir surat itu, tertera satu kalimat pendek, namun cukup untuk membuat mata Alia berkaca-kaca. "Aku tidak tahu caranya jatuh cinta yang halal, kecuali dengan melamarmu." Dan pagi itu, ketika bus rombongan berangkat menuju Madinah, Alia menatap Masjidil Haram untuk terakhir kalinya. Hatinya belum memberi jawaban. Tapi ada sesuatu yang ia tahu pasti. Jodohnya mungkin benar tertulis di langit Mekah. Perjalanan menuju Madinah terasa lebih hening dari biasanya. Meski teman sekamarnya bercerita riang tentang pengalaman mereka di Mekah, Alia lebih banyak diam. Ia duduk di kursinya,
memandangi gurun yang terbentang luas di luar jendela bus. Namun pikirannya tertambat pada sebuah nama. Ryan. Nama itu seolah tertulis di udara, terucap meski tidak terdengar. Sejak menerima surat terakhir dari Ryan, Alia tidak bisa berhenti berpikir. Ada getaran dalam kalimatnya yang membuat hatinya tak tenang. Ia bukan tipe wanita yang mudah goyah. Tapi kali ini, ia tahu, ada sesuatu yang berbeda. Sesampainya di Madinah, Alia langsung merasakan nuansa yang kontras. Jika Mekah menyimpan gemuruh, Madinah menyimpan damai yang dalam. Udara terasa lebih tenang, suasana lebih hening. Tapi justru di keheningan itu, rindu hadir tanpa permisi. Setiap langkahnya menuju Masjid Nabawi, Alia seperti menapaki lorong kenangan yang belum sempat menjadi nyata. Ia tidak mencari-cari Ryan. Ia tahu pria itu masih di Mekah. Tapi bayangnya seolah ikut bersamanya, menyusup di antara sajadah, dalam bisik doa, dalam lirih zikir. Malam pertama di Madinah, ia duduk di raudah. Di antara tiang-tiang masjid yang putih dan harum, Alia berdoa lagi. Kali ini lebih lirih, lebih jujur. Ya Allah, jika perasaan ini adalah fitrah, maka jagalah ia tetap suci. Jangan biarkan aku jatuh, tapi tuntun aku untuk tumbuh. Tangisnya pecah pelan. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak tahu kenapa hati kosong itu bisa terisi begitu cepat. Tapi ia juga tidak ingin terburu-buru. Hari-hari di Madinah berjalan lambat. Alia mencoba menenangkan pikirannya. Ia ikut kajian, memperbanyak bacaan Quran, dan meminimalisir waktu untuk bersosial media. Tapi ada satu hal yang tetap mengusik. Setiap kali malam datang, surat dari Ryan kembali ia baca. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada rayuan, tidak ada janji-janji manis. Hanya keyakinan yang disematkan dalam doa. Aku akan menunggumu di tempat kita pertama bertemu. Kalimat itu seakan menjadi tanda bahwa meskipun tidak ada komunikasi lebih lanjut, hati mereka sedang diuji pada poros yang sama. Kesabaran. Pada hari keempat di Madinah, Alia memutuskan untuk menghubungi keluarganya. Ia menceritakan secara halus tentang pertemuan tak terduga di Mekah, tentang seseorang yang mengajukan niat baik tanpa mendahului kehendak Allah. Ibunya sempat terdiam, tapi kemudian berkata pelan, "Jika engkau yakin itu bukan sekadar rasa, tapi bagian dari jalannya, maka lanjutkan istikharahmu. Kami akan mendukung." Jawaban itu membuat Alia lega. Namun rasa ragu belum benar-benar pergi. Ia masih ingin waktu. Ia ingin memastikan bahwa perasaan ini bukan euforia sesaat dari suasana tanah suci. Namun semua berubah di hari terakhir ziarah. Saat rombongan selesai mengunjungi makam para sahabat di Baqi, seorang wanita tua menghampiri Alia. Wajahnya teduh, senyumnya lembut. Ia memegang tangan Alia dan berkata, "Ukhti, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus menyampaikan ini. Terkadang, Allah menyelipkan jawabannya lewat orang-orang yang tak kita kenal. Jika engkau sedang menunggu tanda, maka ketahuilah, ketulusan itu selalu kembali pada yang sabar." Alia terdiam. Wanita itu lalu pergi begitu saja, menyisakan keheningan yang mengguncang hatinya. Ia tidak mengenal wanita itu, tapi kata-katanya seolah mencubit sisi terdalam dari hatinya yang selama ini bersembunyi. Malam itu, Alia kembali ke raudah. Ia sujud lama, dan untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Ryan dalam istikharah dengan perasaan yang utuh. Bukan lagi ragu, tapi perlahan mengarah pada mantap. Jika dia yang engkau pilih untukku, maka bukakanlah jalan. Dan ketika subuh datang, ia tahu sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia belum menjawab surat Ryan, tapi ia mulai tahu pada siapa hatinya mulai berpulang. Setelah 10 hari di Madinah, rombongan bersiap kembali ke Mekah untuk menunaikan umrah terakhir sebelum pulang ke tanah air. Perjalanan ini bukan sekadar pergerakan fisik bagi Alia, tapi sebuah kembali. Bukan hanya kembali ke Mekah, tapi ke titik di mana takdirnya mulai bergema. Ia duduk di dalam bus, memandangi jalanan yang perlahan mulai terasa familiar. Hatinya tenang, tapi juga berdebar. Sejak doa panjang di raudah,
Ia merasakan sesuatu telah berubah. Seperti sebuah tirai yang sebelumnya menutup perlahan mulai terbuka. Pandangannya menjadi lebih jelas, meski masa depan masih tak pasti. Setibanya di Mekah, ia sengaja berjalan lebih pelan dari biasanya. Ia ingin mengingat lagi aroma udara di sekitar Masjidil Haram, debur langkah para jamaah, dan detik ketika pertama kali bertemu Rayyan di sudut lorong dekat tempat wudhu. Sore itu, setelah menyelesaikan umrah, Alia kembali ke tempat pertemuan pertama mereka. Ia berdiri di sana, menunggu, tapi tidak berharap. Ia hanya ingin menyampaikan sesuatu pada langit, tentang rasa yang sudah tidak lagi mengambang. Namun Rayyan tidak ada di sana. Alia duduk di bangku panjang dekat tembok putih. Ia menunduk, mengelus jemari sendiri, lalu mengeluarkan surat yang sama, yang telah kusut karena sering dibuka dan dilipat. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada diri sendiri. Aku sudah siap, tapi mungkin bukan hari ini. Beberapa menit kemudian, seseorang berdiri beberapa meter darinya. Alia mendongak. Itu Rayyan. Ia memakai gamis putih sederhana, masker yang hanya tersampir di dagu, dan mata yang tampak lebih tenang dibanding terakhir mereka bertemu. Ia tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri, seolah memastikan bahwa ia tidak sedang berhayal. Alia berdiri perlahan. Tidak ada kata-kata, hanya tatap mata yang menjelaskan segalanya. Rayyan akhirnya melangkah maju. Tidak buru-buru, tapi pasti. Sudah kau temukan jawabannya? Tanyanya pelan. Alia mengangguk pelan. Sudah. Rayyan menarik napas dalam-dalam. Ia menunduk, seperti sedang menahan air mata, lalu berkata, "Maka izinkan aku memperbaiki cara jatuh cintaku." Alia menunduk, lalu menjawab dengan lirih, "Jika kau datang pada keluargaku, maka aku akan berdiri di sana sebagai seseorang yang siap menyambutmu." Angin Mekah berembus pelan sore itu. Tidak ada pelukan, tidak ada tangan yang bersentuhan. Tapi dua hati telah saling mengikat dalam cara yang paling indah, paling suci. Beberapa hari setelah itu, Rayyan menghubungi keluarga Alia. Ia menyampaikan niatnya dengan penuh adab dan tanggung jawab. Keluarga Alia menyambutnya dengan hati terbuka. Mungkin karena caranya yang jujur, atau mungkin karena doa Alia selama ini benar-benar mengetuk langit. Malam sebelum kepulangan, Alia kembali mengitari Ka'bah. Kali ini tidak sendiri. Di sebelahnya, Rayyan berjalan pelan, menjaga jarak, tapi hatinya dekat. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali saling menatap dengan senyum kecil. Dan ketika mereka berdiri tepat di hadapan Ka'bah, Rayyan berkata lirih, "Aku tidak akan berjanji membuatmu selalu bahagia, tapi aku ingin menjadi orang pertama yang bersujud bersamamu ketika segalanya terasa berat." Alia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di malam itu, langit Mekah menjadi saksi, bukan pada pernikahan yang telah terlaksana, bukan pada status yang telah sah, tapi pada dua hati yang sama-sama memilih untuk tunduk pada kehendak Allah. Jodoh mereka tidak datang dengan kisah yang megah, tidak juga dengan keraguan yang panjang, tapi dengan doa yang perlahan berubah menjadi arah. Alia berdiri di gerbang Bandara King Abdul Aziz dengan pandangan yang kosong namun bahagia. Ini bukan hanya tentang perjalanan pulang ke tanah air, tapi tentang sesuatu yang lebih besar. Tentang bagaimana takdir telah menuntunnya ke sebuah nama yang tak pernah ia duga akan hadir begitu kuat dalam hidupnya. Rayyan berdiri tak jauh darinya, bersama rombongan lain yang akan pulang di waktu berbeda. Tidak ada perpisahan dramatis, tidak ada kalimat mengharu biru, hanya tatapan terakhir yang membawa makna dalam diam. "Setelah ini, aku akan menyusul," kata Rayyan pelan. Alia mengangguk. "Insya Allah, aku tunggu." Itu saja, tidak lebih. Karena bagi mereka, cinta bukan soal kata-kata panjang, tapi tentang bagaimana doa saling mengejar dalam waktu yang berbeda, namun menuju tempat yang sama. Beberapa pekan kemudian, Rayyan benar-benar tiba di Indonesia. Ia datang ke rumah Alia bersama keluarganya, membawa niat baik dan keberanian yang telah ditempa oleh jarak dan waktu. Prosesi khitbah berlangsung sederhana, tidak mewah, tapi penuh kehangatan.
Ayah Alia memandang Rayyan dengan mata yang teduh. Kau tahu, ucapnya. Aku bisa menilai seseorang bukan dari penampilannya, tapi dari caranya menjaga. Dan sejauh ini, kau menjaga putriku lebih baik daripada banyak orang yang lebih dekat. Rayyan hanya menunduk, menahan rasa haru yang mulai naik ke pelupuk matanya. Ia tidak datang untuk menyombongkan keteguhan hatinya. Ia datang untuk memintanya dijaga bersama. Waktu berlalu. Hari pernikahan pun tiba. Di pagi yang sejuk dan teduh, langit tampak seperti menunduk mendoakan. Semua berlangsung lancar. Tidak ada kegugupan. Karena mereka berdua sudah melewati jalan terberat dalam sunyi dan istiharah panjang. Ketika akad berlangsung, suara Rayyan terdengar jelas. Tidak gemetar. Karena dalam dirinya ada keyakinan penuh tentang nama yang pernah ia tulis dalam doa, di depan Ka'bah, di malam-malam ketika langit terasa sangat dekat. Alia duduk di samping ibunya. Wajahnya bersinar, tak banyak bicara, tapi senyumnya mengatakan semuanya. Ia bukan lagi gadis yang ragu dan takut memilih. Ia kini adalah wanita yang telah menemukan arah. Dan ketika ijab kabul diucapkan, ketika para saksi menjawab sah, ketika air mata tak lagi bisa disembunyikan, mereka berdua tahu kisah mereka bukan berakhir, tapi baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah menikah, mereka kembali ke Mekah. Kali ini bukan sebagai jamaah umrah pertama, tapi sebagai dua insan yang telah mengikat janji dalam nama Allah. Di Masjidil Haram, mereka berdiri bersama. Di tempat yang sama, tempat mereka pertama bertemu. Tidak ada lagi batas. Tidak ada lagi jarak, hanya dua tangan yang saling menggenggam erat. Dua langkah yang kini berpadu. Rayyan memandang Ka'bah, lalu menoleh pada Alia. Dulu aku datang ke sini mencari ketenangan, tapi ternyata Allah memberiku lebih. Ia menuliskan namamu di langit kota suci ini. Alia tersenyum, matanya basah. Di bawah langit Mekah yang agung, di hadapan Ka'bah yang tak pernah tidur, mereka berdoa, bukan untuk cinta yang kekal, tapi untuk iman yang terus tumbuh, untuk langkah yang terus lurus, dan untuk jodoh yang tidak hanya ditulis di dunia, tapi juga di langit yang jauh lebih tinggi. Setiap pertemuan yang ditakdirkan Allah, tidak pernah datang terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Ketika seseorang telah tertulis dalam doa, maka semesta akan bergerak sesuai kehendaknya, meski dengan jalan yang tak selalu mudah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kesabaran, doa, dan ketulusan akan menuntun seseorang menuju takdir yang telah tertulis. Bahkan ketika semuanya tampak tidak pasti, Allah sedang menata segalanya agar indah pada waktunya. Cerita ini bersifat fiktif, namun ditulis dengan nuansa yang seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya, tanpa harus mengalami langsung rasa getir atau haru seperti tokoh dalam kisah ini. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati, menginspirasi, atau mungkin seperti potongan dari kisah hidupmu sendiri, silakan tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga Allah mempertemukanmu dengan jodoh terbaik, di waktu terbaik, dan dalam cara terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.